Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan video berikut ini, saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan observasi terhadap para siswa selama kegiatan belajar mengajar, khususnya mata pelajaran geografi berlangsung. Sebelumnya saya kenalkan dulu bahwa nama saya Maman Surahman MPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Maja, mata pelajaran geografi kelas 12. Kalau melihat dari kurikulum yang ada bahwa pembelajaran geografi untuk kelas 12 baik di semester yang pertama atau semester ganjil maupun semester yang kedua atau semester genap, ini jumlah KD yang ditentukan dari kurikulum, dari silabus itu cukup sederhana sekali, yaitu totalnya ada 4 KD, 2 KD atau kompetisi dasar di semester ganjil dan 2 KD kompetisi dasar di semester genap. Nah, di dalam pertemuan pembelajaran geografi yang saya bawakan atau yang saya sampaikan, saya menemukan kendala yang berkaitan dengan pengetahuan atau wawasan siswa yang sampai saat ini dirasakan merasa banyak hal kekurangannya, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan untuk kelas sebelumnya. Nah, seperti hanya kita ketahui bahwa di kelas sebelumnya bahwa pembelajaran geografi ini berlangsung secara daring sebagai dampak dari adanya penyebaran COVID-19, dan di kelas itu berlaku di kelas 10 dan kelas 11. Jadi yang sekarang kelas 12 itu merasakan dampak langsung dari adanya pembelajaran online. Apa yang menjadi permasalahan atau yang menjadi pokok permasalahan di sini? Yakni saya merasa kesulitan manakala menyampaikan materi pembelajaran khususnya yang ada di kelas 10 dan di kelas 12. Bagaimana kesulitannya? Kesulitannya yaitu sebagian besar mereka tidak paham dan tidak tahu tentang materi atau konten-konten yang ada pada materi di kelas 10 dan kelas 11. Sehingga ini sudah barang tentu membuat saya sebagai pengajar kelas 12 ini merasa was-was. Karena jangan-jangan pengetahuan mereka itu ya banyak yang tidak tahunya dibandingkan dengan yang tahunya. Nah, jadi permasalahannya adalah sebagian besar siswa atau hampir 80% siswa yang sekarang di kelas 12 itu pengetahuan atau wawasan materi pembelajaran geografi di kelas 10 dan kelas 11 itu masih cukup sangat kurang sekali. Nah, dalam hal ini tentunya saya sebagai pengajar kelas 12 yang bertanggung jawab manakala siswa tersebut sebentar lagi akan keluar dari pendidikannya di SMA Negeri 1 Maja, ini menjadi beban tersendiri. Karena apa? Karena mereka itu akan atau mungkin ada di antaranya bercita-cita ingin melanjutkan studi baik ke program jurusan tertentu maupun program jurusan yang sifatnya umum. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oleh sebab itu kami di sini merasa mencoba untuk menginventarisir data-data yang kami temukan atau yang saya temukan karena saya mengajar di kelas 12 IPS. Jadi saya menemukan data di kelas 12 IPS 1 itu dengan jumlah siswa 35 orang, itu hampir 30 orang itu mereka tidak paham dan tidak tahu materi di kelas 11 dan kelas 10. Kemudian di kelas 12 IPS 2 ini mungkin sekitar 27 orang yang dari jumlah 33% atau sekitar 78% mereka tidak paham. Jadi tidak ada, yang saya temukan itu siswa itu 50% itu mereka
menguasai materi tersebut. Jadi rata-rata di atas 50%. Ini yang menjadi bikin prihatin dari saya sebagai pengajar mata pelajaran geografi. Nah, tentunya hal ini memberikan dampak kepada saya untuk berpikir ulang, memikirkan bagaimanakah nanti suatu waktu ketika anak tersebut keluar dari jenjang pendidikan SMA, maka mereka wawasan pengetahuan yang didapatkan di sekolah itu dimungkinkan sangat minim sekali. Dan ternyata hasil diskusi dengan beberapa rekan guru yang lain juga sama, baik itu mata pelajaran yang sifatnya umum maupun mata pelajaran yang bersifatnya khusus seperti matematika, bahasa Indonesia, kemudian kalau di ilmu sosialnya sosiologi, kemudian ekonomi dan sebagainya. Ini ternyata mereka masih sangat minim sekali. Nah, sedangkan di satu sisi mereka akan kembali ke masyarakat dan tentunya harus berbekal pengetahuan tersebut, baik itu yang mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi maupun yang mau bekerja baik di lembaga atau mungkin di swasta. Nah, jadi saya sebagai guru mata pelajaran ini mengambil suatu alternatif untuk mencari solusi, yaitu yang pertama, saya mengadakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan cara mereview kembali materi-materi yang pernah atau yang ada di kelas 10 dan kelas 11. Karena apa? Karena mereview kembali dilaksanakan itu sesuai dengan kondisi dari waktu yang ada, dimungkinkan karena semester pertama atau ganjil di kelas 12 dan semester kedua atau genap di kelas 12 itu memungkinkan ada waktu yang khusus, ada waktu yang luang, mengingat jumlah KD yang ada di kelas 12 ini cukup sedikit. Jadi saya pertama membuat program pembelajaran supaya materi KD di kelas 12 semester ganjil dan semester genap ini dipercepat dengan waktu yang dipersingkat sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang tadinya di dalam program pembelajaran itu KD1 umpamanya harusnya sekitar 8 pertemuan, ternyata saya padatkan menjadi 5 pertemuan. Nah, sisanya yang 3 pertemuan itu digunakan untuk mengkaji materi yang ada di kelas 10 dan kelas 11. Nah, itu yang pertama. Jadi dari segi administrasi saya merekayasa tentang RPP, rencana pembelajaran, itu bahwa materi yang diberikan itu jangkauan waktunya saya persingkat, tetapi tentunya tidak mengurangi esensi dari materi tersebut. Kemudian yang kedua, nah ketika pertemuan berlangsung, pada waktu mengadakan proses pembelajaran, saya sendiri secara pribadi sering membuat suatu ruang dan waktu kepada mereka untuk kilas balik, mencoba untuk menginventarisir materi-materi yang mereka tidak kuasai. Dan ternyata ini cukup ampuh untuk mencari atau mendapatkan solusi tentang materi tersebut, yaitu melalui pertanyaan ataupun melalui diskusi. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah kami atau saya memberikan waktu kepada para siswa untuk bertanya atau sharing tentang materi-materi kilas balik yang ada di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang ketiga, karena pembelajaran geografi tersebut tidak terlepas dari outdoor atau luar lingkungan sekolah, maka luar lingkungan sekolah tersebut sengaja saya dijadikan sebagai salah satu sasaran dalam proses pembelajaran geografi. Sebagai contoh, manakala terjadi hujan, para siswa disuruh mengamati tentang tanda-tanda mau terjadinya hujan, kemudian bagaimana proses hujan berlangsung, sampai kepada dampak yang ditimbulkan dari adanya hujan tersebut. Jadi sengaja mereka saya giring keluar kelas, terutama yang ada di kelas-kelas yang memiliki teras, untuk sama-sama memperhatikan atau mengamati gejala alam yang muncul pada waktu itu.
Jadi itulah sebagai alternatif solusi yang telah saya lakukan. Jadi yang pertama adalah mendesain tentang administrasi pembelajaran karena melihat waktu yang ada masih cukup. Kemudian yang kedua yaitu mencoba meluangkan waktu dalam proses kegiatan pembelajaran materi KD yang sudah saya kejar targetnya waktunya sedemikian rupa, yaitu untuk dijadikan sebagai forum tanya jawab. Jadi dalam hal ini lebih cenderung kepada proses kegiatan pengayaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara membawa mereka itu di luar lingkungan kelas atau secara outdoor untuk mengamati, mengobservasi dari gejala-gejala alam yang kebetulan gejala alam tersebut berhubungan dengan materi yang ada di kelas 12. Nah, setelahnya saya melakukan hal tersebut, itu akan memberikan dampak secara langsung kepada mereka. Apa dampaknya? Yang pertama, yang saya rasakan, minat siswa semakin meningkat. Jadi motivasi mereka untuk belajar mulai tampil kembali. Yang sedianya hanya berkutat dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan segala macam perangkat yang ada di dalam kelas, ternyata mereka itu bisa memiliki inisiatif untuk meningkatkan motivasi belajar, yaitu diawali mereka itu dengan bertanya tentang apa yang dibahas pada waktu itu. Nah, kemudian yang berikutnya, akibat daripada kondisi ini, setelahnya motivasi meningkat, maka mereka itu memiliki perhatian, jadi fokus dalam proses pembelajaran. Ketika mereka dibawa ke dalam kelas itu, karena sudah terbiasa di luar lingkungan kelas, maka mereka fokus untuk memperhatikan guru dalam menyampaikan atau dalam menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Terlebih lagi, kami atau saya diadakan kegiatan diskusi kelompok secara temporer, tentunya apakah 2 minggu sekali ataukah 3 pertemuan sekali, karena pembelajaran geografi sesuai dengan jadwal yang ada itu 1 minggu 2 kali pertemuan, masing-masing 2 jam pelajaran. Nah, jadi dengan diskusi mereka otomatis termotivasi untuk memunculkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan materi yang kelas 10 mereka dapatkan secara online, dan ternyata mereka juga menyadari tidak maksimal, dan juga kelas 11 yang sama dengan kelas 10 tidak maksimal, tetapi dalam potensi ini atau dalam solusi ini bahwa dengan kilas balik materi tersebut mereka bisa mendapatkannya. Nah, ini adalah yang dirasakan. Yang ketiga, setelah kami adakan evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, artinya secara langsung itu adalah secara pribadi atau individu saya menyampaikan beberapa poin pertanyaan, dan juga maupun secara tidak langsung melalui proses pengamatan yang saya lihat baik dari pengetahuan, dari sikap, dari perilaku, ternyata ada perubahan yang sangat signifikan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka itu sekarang sudah paham betul, sudah mengerti betul tentang proses pembelajaran pelajaran geografi. Nah, mungkin cuma itu yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih bahwa di dalam proses penyelesaian tentang permasalahan yang saya hadapi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.